Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dalam pembahasan pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang kita bahas sekarang adalah perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Perkembangan Islam di Sumatera. Tempat mula-mula masuknya Islam di Pulau Sumatera adalah pantai barat Sumatera. Dari sana berkembang ke daerah-daerah lainnya. Pada umumnya buku-buku sejarah menyebutkan perkembangan agama Islam bermula dari Pasai, Aceh Utara. Orang menyebarkan Islam di daerah ini adalah Abdullah Arif. Ia seorang mubaligh dari Arab dengan misi menyebarkannya dengan berdakwah dan berdagang. Dengan kesopanan dan keramahan orang Arab yang berdakwah itu, maka penduduk Pasai sangat terkesan. Akhirnya mereka menyatakan diri masuk Islam. Bahkan raja dan pemimpin negeri setelah melihat kesopanan orang Arab yang berdakwah itu pun akhirnya masuk Islam pula. Dengan kesopanan dan keramahan orang Arab yang berdakwah itu, maka penduduk Pasai sangat terkesan. Akhirnya mereka menyatakan diri masuk Islam. Bahkan raja dan pemimpin negeri setelah melihat kesopanan orang Arab yang berdakwah itu pun masuk Islam pula. Masyarakat Pasai sangat giat belajar agama Islam. Malah ada dari kalangan anak raja sengaja diutus menuntut ilmu agama Islam ke Mekah. Kerajaan Islam Pasai berdiri sekitar tahun 1297 yang kemudian dikenal dengan sebutan Serambi Mekah. Setelah agama Islam berkembang di Pasai, dengan cepat tersebar pula ke daerah-daerah lainnya, yaitu ke Pariaman, Sumatera Barat. Islam datang ke Pariaman dari Pasai melalui laut pantai barat Pulau Sumatera. Ulama yang terkenal membawa Islam ke Pariaman itu adalah Syekh Burhanuddin. Perkembangan Islam di Kalimantan. Di Pulau Kalimantan, agama Islam mula-mula masuk di Kalimantan Selatan dengan ibu kotanya Banjarmasin. Pembawa agama Islam ke Kalimantan Selatan ini adalah para pedagang bangsa Arab dan para mubaligh dari Pulau Jawa. Perkembangan agama Islam di Kalimantan Selatan itu sangat pesat dan mencapai puncaknya setelah Majapahit runtuh tahun 1478. Daerah lainnya di Kalimantan yang dimasuki agama Islam adalah Kalimantan Barat. Islam masuk ke Kalimantan Barat mula-mula di daerah Muara Sambas dan Sukadana. Dari dua daerah inilah baru tersebar ke seluruh Kalimantan Barat. Pembawa agama Islam ke daerah Kalimantan Barat adalah para pedagang dari Johor atau Malaysia, serta ulama dan mubaligh dari Palembang, Sumatera Selatan. Sultan Islam yang pertama tahun 1591 di Kalimantan Barat berkedudukan di Sukadana, yaitu Panembahan Giri Kusuma. Penyebaran Islam di Kalimantan Timur, terutama di Kutai, dilakukan oleh Datuk Ribandang dan Tuan Tunggang melalui jalur perdagangan. Kemudian, sejak abad ke-15, antara tahun 1400 sampai 1500, Islam telah masuk dan berkembang di Maluku. Pedagang yang beragama Islam dan para ulama atau mubaligh banyak yang datang ke Maluku sambil menyiarkan agama Islam. Daerah-daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Maluku adalah Ternate, Tidore, Bakau, dan Jailulu. Raja-raja yang memerintah di daerah tersebut berasal dari satu keturunan yang semuanya menyokong perkembangan Islam di Maluku.
Selanjutnya, perkembangan Islam di Papua. Perkembangan agama Islam di Papua berjalan agak lambat. Islam masuk ke Irian atau Papua sekarang terutama karena pengaruh raja-raja Maluku, para pedagang yang beragama Islam, dan ulama atau mubalik dari Maluku. Daerah-daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Pulau Papua adalah Misol, Salawati, Pulau Waigeo, dan Pulau Gebi. Selanjutnya, perkembangan Islam di Sulawesi. Pada abad ke-16, Islam telah masuk ke Sulawesi yang dibawa oleh Datuk Ribandang dari Sumatera Barat. Daerah-daerah yang mula dimasuki Islam di Sulawesi adalah Goa, sebuah kerajaan di Sulawesi Selatan. Sebelum Islam datang ke daerah ini, penduduknya menganut kepercayaan nenek moyang. Setelah Datuk Ribandang berkunjung ke Sulawesi Selatan, Raja Goa yang bernama Karaeng Tunigalu masuk agama Islam. Kemudian atas usul Datuk Ribandang, Raja Goa berganti nama dengan Sultan Alauddin. Jauh sebelum Raja Goa ini masuk Islam, para pedagang telah menyiarkan agama Islam di tengah-tengah masyarakat Sulawesi Selatan yang banyak penduduk yang telah menganut agama Islam. Setelah Sultan Alauddin wafat, beliau diganti oleh putra yang bernama Sultan Hasanuddin. Dari Goa, Islam terus berkembang ke daerah-daerah lainnya seperti daerah Talo dan Buni. Demikian materi singkat tentang perkembangan Islam di Nusantara. Untuk daerah-daerah yang lain akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita untuk menyebarkan agama Islam dan berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Pesan dari saya, tetap istiqomah, sholat 5 waktu, dan muliakan kedua orang tuamu agar hidupmu senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.